Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Mirnawati. Aku dari kelas PIA 2024, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 240306540882. Di sini dalam video ini aku akan menjelaskan tentang teori evolusi sebagai salah satu produk ilmu pengetahuan alam yang berkembang dari zaman Yunani kuno, zaman pertengahan, hingga zaman modern. Yuk kita bahas bagaimana teori ini ditemukan dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran IPA. Teori evolusi ini sendiri adalah teori di mana yang menjelaskan bagaimana makhluk hidup mengalami perubahan dari generasi ke generasi. Teori ini berkembang melalui proses yang sangat panjang. Teori ini melalui dari pemikiran filosofi di Yunani kuno hingga menjadi teori ilmiah yang didukung oleh bukti-bukti di era modern. Perkembangan teori evolusi dalam sejarah. Nah, di sini terdapat beberapa zaman. Untuk yang pertama yaitu zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, Anaximander mengusulkan bahwa makhluk hidup pertama berasal dari air dan berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks. Namun, pemikiran dominan saat itu datang dari Aristoteles yang percaya bahwa spesies itu tetap dan tidak berubah, yang dikenal sebagai teori fisisme. Dalam konteks ontologi, evolusi dianggap sebagai konsep spekulatif tanpa bukti ilmiah. Namun dalam konteks epistemologi, pengetahuan diperoleh melalui filsafat dan pengamatan sederhana. Lalu dalam konteks aksiologi, gagasan ini menjadi dasar bagi pemikiran ilmiah tentang kehidupan. Selanjutnya yaitu pada zaman pertengahan. Nah, pada zaman ini atau pada abad ini, pemikiran ilmiah mengalami stagnasi karena dominasi pandangan keagamaan. Pemikiran Aristoteles lebih mudah diterima sehingga teori evolusi tidak berkembang secara pesat. Namun, di akhir zaman ini, Ibnu Khaldun mulai memperkenalkan gagasan perubahan bertahap dalam makhluk hidup. Nah, dalam konteks ontologi, ilmu sangat dipengaruhi oleh agama, sehingga evolusi belum diterima luas. Selanjutnya, dalam konteks epistemologi, sumber utama pengetahuan berasal dari teks keagamaan dan filsafat. Selanjutnya, dari konteks aksiologi, evolusi belum dianggap sebagai kajian penting dalam ilmu alam. Zaman Renaissance dan modern. Pada abad ke-18, teori evolusi mulai berkembang dengan lebih banyak bukti-bukti ilmiah. Jean-Baptiste Lamarck mengusulkan bahwasannya makhluk hidup berubah karena penggunaan dan tidak digunakannya organ. Teori use and disuse. Pada zaman Renaissance dan modern. Nah, ini terjadi pada abad ke-16 sampai dengan sekarang. Nah, pada abad ke-18 dan 19, teori evolusi mulai berkembang dengan lebih banyak bukti ilmiah. Nah, Jean-Baptiste Lamarck pada tahun 1744 sampai dengan 1829 mengusulkan bahwasannya makhluk hidup berubah karena kebiasaan dan lingkungannya. Nah, ini teori use and disuse. Puncaknya pada tahun 1859 ketika Charles Darwin menerbitkan bukunya On the Origin of Species. Darwin menjelaskan bahwasannya evolusi terjadi melalui mekanisme seleksi alam, di mana individu yang lebih cocok dengan lingkungan yang memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, dalam aspek ontologinya, evolusi diakui sebagai fenomena alam berdasarkan bukti fosil, genetik, dan biogeografis. Selanjutnya, pada aspek epistemologinya, pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan analisis data. Selanjutnya, pada aspek aksiologinya, teori ini memberikan manfaat dalam bidang biologi, kedokteran, dan konservasi lingkungan. Selanjutnya yaitu klasifikasi teori evolusi. Nah, teori evolusi ini sendiri termasuk dalam sains, bukan termasuk pseudosains atau agama. Nah, alasannya adalah berdasarkan bukti ilmiah seperti fosil dan genetik, selanjutnya menggunakan metode ilmiah yang dapat diuji dan dapat diverifikasi melalui penelitian yang lebih lanjut. Dikatakan tidak pseudosains karena teori ini didukung oleh bukti konkret. Terus mengapa bukan agama? Karena tidak berbasis pada kepercayaan atau dogma keagamaan. Metode yang digunakan dalam penemuan teori evolusi. Nah, metodenya adalah teori evolusi ditemukan menggunakan metode induktif dan metode ilmiah. Dalam metode induktif, diantaranya yaitu Darwin mengamati
variasi spesies burung finch di Kepulauan Galapagos. Selanjutnya, mengumpulkan data dari berbagai spesies sebelum menyusun teorinya. Dalam metode ilmiah, diantaranya yaitu observasi terhadap variasi spesies di berbagai lingkungan. Hipotesis bahwa spesies berubah karena seleksi alam. Selanjutnya, eksperimen dan analisis dengan studi fosil dan genetik. Yang terakhir yaitu kesimpulan bahwa evolusi terjadi secara bertahap. Bukan metode deduktif karena teori ini berkembang dari pengamatan langsung, bukan dari hukum umum yang sudah ada. Selanjutnya, penerapan dalam pembelajaran IPA. Nah, teori evolusi sangat bermanfaat dalam pembelajaran IPA, terutama di bidang biologi. Nah, menjelaskan hubungan antara spesies dan adaptasi lingkungan. Selanjutnya, dalam bidang genetika, karena memahami mutasi dan pewarisan sifat. Selanjutnya, dalam konteks ekologi. Nah, konservasi spesies berdasarkan pemahaman evolusi. Contoh penerapan dalam kelas adalah siswa melakukan simulasi seleksi alam menggunakan model burung finch, atau mengamati variasi sifat dalam populasi dan membahas mekanisme evolusi. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil dari semua penjelasan yang sudah saya paparkan sebelum-sebelumnya yaitu yang pertama, teori evolusi berkembang dari Yunani kuno hingga zaman modern. Selanjutnya, termasuk dalam sains, bukan pseudo-sains atau agama. Selanjutnya, ditemukan menggunakan metode induktif dan metode ilmiah. Selanjutnya, memiliki banyak manfaat dalam pembelajaran IPA. Nah, mungkin demikian pembahasan tentang teori evolusi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini membantu kita memahami bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dari masa ke masa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah. Terima kasih.